Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan nomor stambuk 040202000395 dari kelas C5 Kriminologi dan Viktimologi yang diampu oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi, SH.MH. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan etiologi kriminal dan apa fokus kajian etiologi kriminal? Etiologi adalah ilmu studi yang mempelajari tentang karena dan asal muasal. Jadi etiologi kriminal yaitu ilmu studi yang menyelidiki atau membahas tentang asal-usul atau sebab musabab dari timbulnya suatu kejahatan. Adapun fokus kajian dari etiologi kriminal yaitu kejahatan, yang dimana mempelajari tentang apa alasan-alasan seseorang melanggar tindak pidana atau melakukan suatu kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya. Selanjutnya pertanyaan tentang korban atau korban kriminal atau kejahatan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan korban? Korban menurut Muladi adalah orang-orang baik yang bersifat individu maupun kolektif yang menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, kerugian ekonomi, kerugian emosional, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi tindak pidana berdasarkan negaranya masing-masing, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 perundang-undangan yang mengatur tentang definisi korban. 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi korban. Yang pertama itu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan korban dan saksi. Yang kedua, pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang ketiga, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pertanyaan terakhir atau ketiga, bagaimanakah peranan korban dalam kejahatan? Menurut Arif Gosita, adapun peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, yang pertama, korban berperan sebagai merangsang, mengundang, atau membujuk pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Yang kedua, korban menjadi korban semu dengan bekerja sama dengan pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Yang ketiga, korban menjadi korban atau korban merasa menjadi korban terhadap orang lain sehingga melakukan suatu kejahatan dalam bentuk pembalasan. Yang keempat, korban yang merupakan alat pembenaran diri untuk kejahatan oleh seorang pihak pelaku kejahatan. Pembenaran diri berkenan dengan penolakan dan penyangkal terhadap pihak korban. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.